Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal dari kelas Ilmu Pemerintahan 4A. Dalam kesempatan kali ini saya akan sedikit mempresentasikan hasil tulisan saya yang berjudul Perbandingan Sistem Politik antara Amerika Serikat dan Indonesia. Paper ini diperuntukkan untuk tugas mata kuliah Perbandingan Sistem Politik. Langsung saja, seperti yang kita ketahui, studi perbandingan merupakan sebuah arti untuk menganalisa hal-hal yang terkait dengan mencari persamaan atau perbedaan, sehingga dapat memberikan pemahaman mengenai macam-macam sistem di berbagai negara yang ada di seluruh dunia. Dalam tulisan ini, saya mencoba membandingkan konsep dasar pemerintahan di Indonesia dengan Amerika Serikat. Mengapa? Karena banyak terdapat kemiripan sistem dalam konsep dan implementasi pemerintahan, seperti sama-sama menganut sistem pemerintahan yang demokrasi, yang dimana kedaulatan rakyat sangat diutamakan, seperti itu. Tulisan ini mengambil 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana sistem pemilihan umum di Amerika Serikat dan di Indonesia. Yang kedua, bagaimana badan legislatif di Amerika Serikat dan Indonesia. Kemudian yang terakhir, bagaimana sistem birokrasi Amerika Serikat dan di Indonesia. Langsung saja ke pembahasan. Yang pertama, sistem pemilihan. Perbedaan sistem pemilihan antara Indonesia dan Amerika Serikat, terdapat 2 perbedaan gitu, yang mana cara pemilihan umumnya dan kemudian waktu dari pemilihan umum tersebut gitu. Di Amerika Serikat sendiri, pemilu dilakukan pada tingkat federal gitu. Misalkan pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden. Pemimpin ditentukan secara langsung oleh suara mayoritas masyarakat. Namun ketentuan itu tidak berlaku untuk pemilihan presiden gitu. Mengapa? Karena rakyat di Amerika Serikat hanya sebatas memilih dewan pemilih untuk memilih presiden gitu. Jadi terdapat 585 dewan pemilih yang nantinya akan memilih presiden. Sedangkan di Indonesia, pemilihan umum dilakukan secara keseluruhan dari tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota, secara langsung yang dilakukan oleh warga negara, yang kemudian pemenang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak. Untuk waktu pemilihannya di Amerika Serikat dilaksanakan secara serentak, diselenggarakan selama 4 tahun sekali. Namun untuk pemilihan anggota Senat dilaksanakan 3 tahun sekali, kemudian diselenggarakan dalam 2 kali penyelenggaraan. Sedangkan di Indonesia dilaksanakan secara serentak di masing-masing daerah untuk memilih pemimpin daerah, nasional, dan para anggota perwakilan rakyat. Hal tersebut dilaksanakan 5 tahun sekali. Kemudian masuk kepada pembahasan sistem birokrasi Amerika Serikat dan di Indonesia. Untuk sistem birokrasi di Amerika Serikat diterapkan berdasarkan kepada konstitusi tahun 1787, yang dimana pada konstitusi tersebut sangat kuat dan mengakar kepada masyarakatnya, sehingga dianggap sebagai kekuatan dari demokrasi dan kebebasan. Adapun unsur pokok dari sistem pemerintahan Amerika Serikat adalah Amerika Serikat merupakan negara republik yang menganut bentuk federasi atau federal dengan memiliki 50 negara bagian. Kemudian terdapat pemisahan kekuasaan antara 3 lembaga, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Mengapa 3 lembaga tersebut dipisahkan? Agar supaya saling checks and balance, kemudian menjaga agar tidak ada salah satu lembaga yang unggul. Kemudian menggunakan sistem kepartaian dwipartai, yang dimana hanya terdapat 2 partai untuk mengikuti kontestasi pemilihan umum. Untuk pemilihan umum sendiri menganut sistem distrik. Untuk sistem birokrasi di Indonesia merupakan bentuk negara kesatuan dengan menggunakan prinsip otonomi yang luas gitu, yang artinya terdapat pemerintahan yang terpusat, namun terdapat juga daerah-daerah yang diberi wewenang khusus untuk mengatur daerahnya sendiri. Kemudian bentuk pemerintahan republik dan menganut sistem presidensial, yang dimana presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif
dan menjabat sebagai kepala negara juga kepala pemerintahan. Kemudian presiden dibantu kabinet atau menteri, tugasnya bertanggung jawab kepada presiden karena kabinet atau menteri ini diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Kemudian terdapat pembahasan perbandingan badan legislatif di Amerika Serikat dan Indonesia. Untuk Amerika Serikat sendiri, komposisi parlemen disebutkan dalam pasal 1 ayat 1 Konstitusi Amerika Serikat yang berbunyi, terdapat 2 bagian dari badan legislatif. Pertama, terdapat Senat sebagai perwakilan negara bagian, dan kemudian ada House of Representatives sebagai perwakilan politik. Adapun yang membedakan dua kamar ini adalah House of Representatives adalah mengeluarkan rancangan undang-undang terkait dengan pajak, kemudian mempunyai kekuasaan untuk mendakwa para pejabat federal dengan persetujuan Senat, dan dapat memilih presiden jika electoral college tadi yang Dewan Pemilih gagal melakukannya. Kemudian untuk Senat sendiri mempunyai kekuasaan untuk melakukan pendakwaan terhadap semua permasalahan sebagai pemberi persetujuan dengan syarat suara setuju 2/3 dari seluruh suara kepada seluruh kegiatan perjanjian yang diadakan oleh pemerintah Amerika Serikat sebelum perjanjian itu diberlakukan. Kemudian mempunyai wewenang untuk persetujuan pengangkatan duta besar dan dapat mengusulkan rancangan terkait dengan ketetapan pajak atau setuju dengan amandemen seperti rancangan undang-undang yang lainnya. Sedangkan di Indonesia sendiri, badan legislatif mencakup Majelis Permusyawaratan Rakyat atau yang biasa kita kenal dengan MPR. MPR sendiri merupakan lembaga yang melantik dan memberhentikan presiden. MPR merupakan sebuah lembaga legislatif bikameral gitu, yang dimana terdiri dari 2 kamar yang diisikan kamar pertama dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. DPR sendiri terdiri dari 560 anggota yang dimana mempunyai kewajiban untuk menyusun dan menyetujui undang-undang, menghitung anggaran tahunan bersama presiden, dan mengawasi jalannya pelaksanaan undang-undang tersebut. Juga membahas isu-isu politik yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat Indonesia. DPR berkedudukan di pusat dan yang berkedudukan pada tingkatan provinsi disebut dengan DPRD provinsi, dan berkedudukan di tingkat kabupaten disebut dengan DPRD kabupaten atau kota. Anggota DPR sendiri dipilih secara langsung oleh rakyat dengan masa jabatan 5 tahun. Sedangkan anggota DPD dipilih berdasarkan tiap-tiap provinsi yang dapat mengajukan 4 calon anggota DPD untuk mewakilkan provinsi tersebut yang nantinya akan bekerja di pemerintahan dalam jangka waktu selama 5 tahun. Anggota DPD juga harus berasal dari non-partai. DPD mempunyai kewajiban untuk menangani keputusan, undang-undang, dan isu-isu yang memang berhubungan dengan daerah provinsi tersebut. Maka dari itu, adanya DPD mampu meningkatkan perwakilan daerah pada tingkatan nasional. Jadi karena Indonesia memiliki 33 provinsi, maka jumlah anggota DPD adalah 136 anggota. Adapun tugas dari anggota DPR adalah bertugas memegang kekuasaan dalam hal pembentukan undang-undang dasar. Yang kedua, bertugas memberi persetujuan kepada kepala negara terkait peraturan pemerintah yang sudah ditetapkan oleh presiden sebelumnya sebagai ganti dari undang-undang. Yang ketiga, memberi persetujuan kepada kepala negara untuk menyatakan perang, berdamai, dan menyatakan persetujuan untuk membuat perjanjian dengan negara lain. Yang keempat, memberi pertimbangan kepada presiden tentang pengangkatan duta besar serta penempatan duta negara lain yang bertugas memberi amnesti serta abolisi rancangan undang-undang APBN. Kemudian yang kelima, memberi hasil pemeriksaan keuangan negara dari pihak BPK, yaitu Badan Pengawas Keuangan, memilih langsung anggota BPK, bertugas memberi persetujuan kepada presiden tentang pengangkatan dan juga persetujuan tentang pemberhentian anggota yudisial, kemudian bertugas dalam mengusulkan pemberhentian presiden serta wakilnya. Adapun tugas dari DPD sendiri adalah mengajukan rancangan undang-undang yang ada keterkaitannya dengan otonomi daerah dan melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan tersebut.
Yang kedua, memberi pertimbangan kepada Presiden terkait dengan rancangan Undang-Undang APBN. Yang ketiga, memberi pertimbangan kepada DPR terkait penetapan Badan Pengawas Keuangan. Dan yang terakhir, memeriksa laporan hasil keuangan negara dari Badan Pengawas Keuangan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika kawan-kawan ada yang ingin ditanyakan, silahkan langsung saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.